remaja, selamat hari Minggu kalau diucapkan buat kita semua. Dan bagaimana kabar adik-adik semua? Kalau ini berharap semuanya tetap sehat dan tetap ada dalam pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan Yesus. Baik, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menganugerahkan kami kehidupan bahkan hari baru. Di dalamnya kami rindu memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami juga siap untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami orang berdosa. Karena itu kami mohon belas kasih-Mu, kasihani kami dan ampuni kami. Kuduskan dan layakkan kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan kami mengundang Roh Kudus-Mu mau hadir memenuhi hati dan pikiran kami, supaya setiap firman yang kami baca dan kami renungkan, kami dapat mengerti, dan kami juga dapat dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, berkati semua anak-anak remaja Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua, bahkan hamba-Mu Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, demi Kristus Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-15 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Kitab Ulangan pasal 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Ya, kalau ini berharap adik-adik di rumah juga sudah menemukannya, supaya kita bisa membaca bersama-sama. Ulangan pasal 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Di bawah perikop tahun penghapusan hutang. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian. Sudah dekat tahun ke-7 tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Demikian jauh firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar dan juga mau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Baik, sekali lagi shalom adik-adik remaja. Tema perenungan kita hari ini adalah remah yang terbuang. Nah, kalau kita lihat bacaan firman Tuhan kita hari ini tentang tahun penghapusan hutang, mungkin adik-adik bertanya, apa yang dimaksud dengan tahun penghapusan hutang? Jadi adik-adik, bangsa Israel itu kita tahu adalah bangsa yang diberkati oleh Allah dengan melimpah, ya. Ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan menjanjikan tanah Kanaan sebagai tanah yang berlimpah susu dan madu. Jadi memang tanah Kanaan adalah tanah perjanjian dan juga tanah yang diberkati oleh Allah bagi bangsa Israel. Tetapi bukan berarti bahwa kalau bangsa Israel diberkati berarti semua mereka hidup dalam kondisi berkecukupan, hidup mapan, hidup hidup nyaman begitu ya. Tetapi juga bahwa kenyataannya bahwa sebagian mereka juga mengalami kekurangan. Sebagian dari orang Israel juga mengalami kekurangan. Dan mereka yang berkekurangan ini, mereka boleh meminjam kepada saudara-saudara mereka yang lebih mapan atau yang berkecukupan, baik itu uang ataupun keperluan-keperluan lainnya. Dan kalau kita meminjam, maka konsekuensinya kita harus mengembalikannya. Dan karena itu, ketika mereka meminjam, mereka juga punya tanggung jawab untuk mengembalikan. Nah, tapi ketika mereka tidak mampu mengembalikan pinjaman itu, maka konsekuensinya orang yang meminjam itu harus menyerahkan diri kepada orang yang memberikan pinjaman untuk menjadi budak.
Dan apabila sudah sampai di tahun ke-7, hutang itu belum dilunasi, maka berlakulah tahun penghapusan hutang atau disebut dengan tahun pembebasan. Nah, wujudnya apa? Wujudnya bahwa orang-orang yang berhutang itu dibebaskan dari hutang mereka. Begitupun juga orang yang menjadi budak bagi sang pemberi pinjaman tadi, dia juga dibebaskan sebagai budak. Jadi pembebasan hutang, pembebasan sebagai budak itu dibebaskan, bangsa Israel dibebaskan. Jadi itu sedikit gambaran tentang tahun penghapusan hutang yang berlaku pada zaman bangsa Israel pada masa itu. Ya, mungkin adik-adik bertanya, kenapa bangsa Israel memberlakukan hal itu? Jadi kalau kita lihat latar belakangnya adalah karena bangsa Israel menyadari bahwa Tuhan Allah sudah bermurah hati kepada mereka. Mereka sudah menerima, mereka mengalami berbagai macam kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mewujudkan itu dalam kehidupan mereka dengan sesama melalui tahun penghapusan hutang. Sehingga mereka bagi mereka yang berkekurangan dan memberikan pinjaman menjadi budak atau berhutang, pada tahun ke-7 itu mereka diberikan pembebasan. Pembebasan sebagai budak maupun pembebasan sebagai pembebasan dari hutang, ya. Nah, ini sedikit gambaran tentang tahun penghapusan hutang. Jadi, dasar bangsa Israel melakukan adalah karena mereka telah menerima kemurahan Allah dalam kehidupan mereka. Dan mereka mau juga menjadi orang-orang yang bermurah hati bagi saudara-saudara mereka yang berkekurangan atau yang membutuhkan. Jadi adik-adik, kemurahan hati Allah itu menjadi dasar kita sebagai umat Tuhan untuk juga bisa bermurah hati kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi sebenarnya ini bukan saja berlaku pada bangsa Israel pada masa itu, tetapi juga berlaku dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin kita saat ini tidak berlaku tahun penghapusan hutang, tetapi esensi dari pelaksanaan tahun penghapusan hutang yang dilakukan oleh bangsa Israel karena mereka menyadari akan kemurahan Allah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga mau melakukan itu. Nah, ini juga yang Tuhan mau bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Hari-hari ini sebagai anak-anak remaja, Tuhan mau juga kita belajar untuk memiliki kemurahan hati. Kenapa? Karena kita sudah menerima atau merasakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin adik-adik bilang, apa sih kemurahan hati Tuhan yang sudah saya terima? Aduh, kalau kita bertanya seperti itu, mari kita ingat-ingat kembali. Apa saja kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita? Mulai dari kita bangun pagi sampai mungkin kita tidur malam, ada begitu banyak kemurahan-kemurahan Tuhan yang boleh kita nikmati. Kalau hari ini kita bisa bangun, kita diberikan kehidupan, kita diberikan kesehatan, kita bisa melihat orang tua, saudara-saudara, ya, keluarga, itu adalah salah satu kemurahan Tuhan. Belum lagi dengan berbagai kemurahan-kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pendidikan dan lain sebagainya. Tentu kita sudah menerima begitu banyak kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga sebagai orang-orang, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kemurahan Tuhan, kita juga diminta Tuhan untuk punya kemurahan hati dengan saudara kita yang membutuhkan. Jadi dasar kita bermurah hati adalah kita sudah menerima kemurahan Allah. Kita merasakan kemurahan Allah dalam kehidupan kita. Itu menjadi dasar orang-orang mau hidup bermurah hati. Dan kita tahu bahwa kemurahan hati itu juga salah satu buah-buah roh, ya. Kemurahan itu juga adalah salah satu buah-buah roh dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan mau supaya kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kita lewat kemurahan hati kita, menolong orang-orang yang berkekurangan. Bagian firman Tuhan ini, orang yang berkekurangan itu dikatakan bahwa orang miskin, ya. Ayat yang ke-11 dikatakan bahwa sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Jadi orang miskin ada pada bangsa Israel pada masa itu, bahkan dalam kehidupan kita saat ini. Ada begitu banyak orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka hidup berkekurangan, mereka terhilang, mereka terbuang, ya. Mereka tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Nah, panggilan kita, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan mau kita juga mengingat orang-orang yang terhilang, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang terpinggirkan karena kondisi ekonomi mereka. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini, ada begitu banyak orang-orang yang banyak akhirnya hidup dalam kemiskinan. Ya, kalau kita lihat banyak orang yang kehilangan pekerjaan, tidak punya pekerjaan, diberhentikan dari kerja, tidak punya penghasilan, pada akhirnya mereka tidak punya pendapatan untuk menghidupi keluarganya. Nah, itulah beberapa kenyataan bahwa memang orang miskin itu ada. Baik itu mulai kita coba lihat dari keluarga kita, orang-orang terdekat kita, ataupun orang-orang di lingkungan sekitar kita.
pasti ada orang-orang yang berkekurangan, orang-orang miskin. Ya, sebagaimana firman Tuhan ayat 11 ini katakan bahwa mereka tetap ada. Dan karena itu Tuhan mau kita bermurah hati. Nah, dari bacaan firman Tuhan ini ada 4 hal yang bisa kita pelajari adik-adik. Yang pertama, apa dasarnya orang melakukan kemurahan hati? Sudah pasti karena tadi kemurahan Allah yang dia terima. Dan orang bisa bermurah hati kalau dia mulai melakukannya itu dari hati. Bermula dari hati itu. Jadi dasarnya adalah hati. Orang bisa bermurah hati kalau dia punya kepedulian terhadap orang lain. Artinya dia tidak hidup egois, dia tidak hidup hanya untuk dia punya keinginan diri sendiri. Dia tidak hidup hanya untuk memikirkan keinginannya, hanya memikirkan kebutuhannya, hanya berfokus kepada dirinya, tapi dia tidak punya kepedulian kepada orang lain. Orang yang memiliki kemurahan hati adalah orang yang punya sikap peduli kepada sesama. Dia peduli kepada orang-orang di sekelilingnya, orang-orang di sekitar dia yang mungkin hidup dalam kemiskinan, yang hidup dalam berkekurangan. Jadi dia punya peduli, dia punya sikap peduli. Jadi dia tidak hanya memikirkan yang penting saya, fokusnya saya, kebutuhan saya, keinginan saya. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia juga peduli dengan orang-orang di sekeliling dia. Jadi itu tentunya firman Tuhan juga mengingatkan kita. Di sini dikatakan ayat yang ke-8 dikatakan tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya. Nah, jadi Tuhan mau kita membuka tangan. Membuka tangan lebar-lebar itu artinya kita mau peduli dengan sesama kita dan kita mau membantu. Ya, kalau kita hanya tutup tangan menggenggam, kalau kita menerima berkat lalu kita genggam begini, maka kita menjadi orang-orang yang egois. Kita hanya peduli dengan kita punya keinginan. Kita hanya mau pentingkan dengan kita punya keinginan. Tapi Tuhan mau tangan kita itu dibuka lebar-lebar, peduli, mau berbagi, juga memperhatikan orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan. Jadi di sini Tuhan bilang membuka tangan lebar-lebar artinya kita mau peduli, membantu orang dengan penuh ketulusan hati. Ya, dengan ikhlas, dengan penuh ketulusan hati mau membantu orang. Membuka tangan selebar-lebarnya artinya kita mau menolong orang. Seperti itu. Kita mau peduli dan kepedulian kita bukan hanya di mulut saja. Misalnya kalau kita lihat orang, kasihan ya dia miskin atau kasihan ya dia sudah bisa makan hari ini. Nah, tapi Tuhan tidak mau itu hanya terucap di bibir saja, atau mungkin hanya dari dalam hati saja kita kasihan. Tapi Tuhan mau aksi nyata, tindakan nyata. Buka tangan. Apa yang kamu punya, kamu buka tanganmu dan kamu berikan kepada sesama. Artinya kita mau membantu, memberikan bantuan dengan seluas-luasnya, semampunya kita, gitu. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di ayat yang ke-8. Jadi kemurahan hati, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bermurah hati, dan itu dasarnya adalah bermula dari hati. Ya, kalau hati kita dipenuhi oleh kasih Allah, pasti kita juga akan bisa mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Ya, jadi kasih itu kan hukum yang utama dan pertama. Bagaimana kita mau mengasihi Allah kalau kita tidak bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita? Orang yang kita bisa lihat tidak bisa kita kasih, apalagi kita bilang kita mengasihi Tuhan Allah yang tidak bisa kita lihat. Karena itu hal pertama, bermula dari hati. Hal yang kedua yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini adalah berbicara tentang tanggung jawab. Di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Di sini Alkitab mencatat bahwa pinjaman dan bukan bantuan. Jadi yang kita berikan itu pinjaman. Di tanah yang diberkati Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab mengelola setiap berkat Tuhan. Ya, nah, di sini juga berbicara soal tanggung jawab, makanya dia tidak bilang beri bantuan tapi memberikan pinjaman. Artinya orang yang berkelebihan, orang yang mapan, orang yang mempunyai lebih bertanggung jawab untuk memperhatikan orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang miskin. Ya, sementara orang-orang yang berkekurangan juga bertanggung jawab untuk mengelola berkat tadi. Jadi itu tidak menjadikan dia menjadi orang yang malas. Karena mereka peduli dengan kita, mereka memperhatikan kita orang miskin, lalu kita juga enak-enakan saja. Yang penting kita terima bantuan lalu sudah. Tidak. Tuhan juga tidak mau menciptakan anak-anak Tuhan yang malas.
yang hanya mau menerima, dan menerima. Tapi Tuhan juga mau kalau kita dalam posisi orang yang menerima pinjaman, orang yang ditolong dan dibantu, kita juga bertanggung jawab untuk mengelola dengan baik. Itu maksud firman Tuhan. Jadi kalau dibilang pinjaman berarti kita punya tanggung jawab untuk mengembalikan. Nah, ketika kita meminjam, kita bisa mengelola dengan baik, sehingga pada akhirnya kita bisa mengembalikan. Itu membantu kehidupan kita dan kita bisa mengembalikan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan tanggung jawab. Jadi Tuhan mau kita hidup dalam tanggung jawab. Jadi adik-adik, kalau kita menerima berkat, itu sebenarnya dalam berkat itu ada tanggung jawab. Misalnya hari ini kita dapat berkat. Mungkin berkat kepintaran ya, atau mungkin kemampuan yang lebih dari teman-teman. Nah, itu juga salah satu berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi dalam berkat yang Tuhan beri, kita juga diberikan tanggung jawab. Bagaimana kita mengelola berkat yang Tuhan beri tadi? Nah, ini yang dimaksud dengan tanggung jawab dalam bacaan firman Tuhan tadi. Jadi setiap orang yang diberkati, dia juga harus bertanggung jawab atas berkat yang dia terima. Begitu juga kepada orang-orang yang berkekurangan tadi, ketika dia dibantu, diberi bantuan, diberikan pinjaman, maka dia juga bertanggung jawab untuk mengelola dengan baik. Dia harus berjuang juga untuk hidup menjadi lebih baik di tanah yang telah Tuhan berkati itu. Jadi bukan saja dia menjadi membuat pinjaman yang diberikan itu membuat dia menjadi berleha-leha, dia jadi bermalas-malasan dan dia tidak mau berusaha. Tidak seperti itu. Itu hal kedua. Jadi yang pertama bermula dari hati, yang kedua tanggung jawab, dan yang ketiga adalah praduga negatif atau prasangka buruk. Nah, dalam bacaan firman Tuhan yang di ayat ke-9, di ayat 9 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Nah, jangan sampai ada timbul pikiran-pikiran yang negatif. Jangan sampai ada timbul prasangka-prasangka yang buruk. Misalnya, yang kita pikirkan hanya tombol keuntungan. Bagaimana kalau dia tidak mengembalikan pinjaman? Misalnya seperti itu. Mulai timbul prasangka buruk. Nah, ini yang Tuhan tidak mau. Ketika kita memberi dengan penuh ketulusan hati, dengan keikhlasan. Karena Tuhan melihat hati kita. Gitu. Tuhan melihat hati kita. Jadi kalau semua orang bisa memberi, tapi tidak semua orang memberi dengan kasih. Ya, sehingga mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang ketika kita memberi bantuan, ketika kita mewujudkan kemurahan Allah itu dalam kehidupan kita, pastikan bahwa kita melakukan dengan motivasi yang benar, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan hati, dengan kasih, supaya apa yang kita berikan itu menjadi berkat juga bagi mereka yang menerima. Jadi pemberian itu juga harus disertai dengan hati yang penuh dengan keikhlasan, dengan penuh ketulusan, tidak ada prasangka buruk. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita pikir, kalau kita kasih dia nanti dia jadi malas-malas, dia enak-enak saja, dia tidak mengembalikan. Nah, itu pikiran yang firman Tuhan katakan, hati-hatilah supaya jangan timbul dalam hatimu pikiran dursila. Jadi kalau kita memberi dengan penuh ketulusan hati, dengan keikhlasan, tentunya kita tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Nah, dan yang terakhir bagian firman Tuhan adalah tentang janji. Bagi mereka yang melakukan dengan penuh ketulusan hati, melakukan kemurahan Allah dengan penuh ketulusan hati, dengan keikhlasan, ada janji berkat yang Tuhan siapkan bagi mereka yang mau melakukan kasih kepada sesama. Jadi di sini di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, jangan hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Nah, ini berarti Tuhan mau ingatkan, kalau kita memberi dengan sukacita, maka Tuhan juga tidak pernah melupakan kita. Ya, firman Tuhan juga bilang, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan hati, kemurahan hati, kasih, maka kita juga akan menuai itu. Nah, Tuhan juga menjanjikan ada janji berkat firman Tuhan. Janji berkat yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita mau melakukan mewujud nyatakan kasih Allah itu kepada sesama kita yang membutuhkan. Jadi mari kita lakukan dengan penuh ketulusan hati, karena Tuhan Allah sudah terlebih dahulu bermurah hati dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 36, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati.
Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga punya kemurahan hati seperti Bapa bermurah hati dalam kehidupan kita. Jadi mari adik-adik, kita tidak hidup hanya untuk diri kita sendiri, kita tidak hidup hanya untuk memikirkan diri kita sendiri, kita tidak menjadi orang-orang yang egois, tapi Tuhan memanggil kita sebagai anak-anak remaja Kristus, untuk kita juga memiliki sifat peduli kepada sesama kita yang membutuhkan. Dasarnya adalah karena kita sudah mengalami, menerima kemurahan hati Tuhan dalam kehidupan kita, dan Tuhan mau juga kita menjadi anak-anak yang bermurah hati kepada sesama saudara kita yang membutuhkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.